enggak Kak? Boleh, silakan. Untuk apa? Ini Boleh, terserah. udah dimulai. Contoh feedbacknya itu gimana? Kayak mengomentari ketika kamu sebagai kalian sama interview kayak kurang gimana udah bagus apa enggak. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, sebelum kita memulai kegiatan wawancara di siang hari ini, saya ingin memastikan lagi apakah Anda secara sukarela untuk menjadi partisipan di wawancara saya. Iya, saya bisa dan saya mau untuk diwawancarai. Baik, terima kasih. Sebelum itu, saya akan sampaikan tujuan dari wawancara ini itu untuk mengeksplorasi fenomena dukungan keluarga pada mahasiswa yang mengalami stres akademik. Lalu wawancara ini akan dilakukan kurang lebih 1 jam, dan untuk semua informasi yang Anda sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Untuk itu saya tanyakan sekali lagi, apakah Anda bersedia secara sukarela untuk mengikuti serangkaian wawancara ini? Iya, saya akan bersedia kok. Terima kasih. Sebelum itu, nanti selesai acara wawancara ini, saya minta Anda untuk menandatangani persetujuannya. Itu siapa nama Anda? Perkenalkan, nama saya Rajwa Naila Saifuddin. Berapa usia Anda? Untuk usia saya sekarang itu tuh 19 tahun, tapi nanti awal tahun depan tuh udah 20, jadi udah jalan 20 dikit, sebentar lagi gitu. Saat ini Anda sedang menempuh pendidikan apa dan di semester berapa? Ya, jadi saya sedang kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Itu saya ambil fakultas psikologi, itu sarjana. Terus saya baru menempuh perkuliahan selama 4 semester ini. Apa pekerjaan utama dari kedua orang tua Anda? Jadi pekerjaan utama dari kedua orang tua saya, kalau yang ayah saya itu tuh pekerjaannya sebagai wirausaha. Dia tuh kayak jual beli batu bongkai gitu. Kalau mama saya tuh juga sama-sama wirausaha, jadi kita tuh juga ada suatu kerjaan yang barengan gitu. Jadi aku kerjain bertiga sama ayah mama aku. Itu tuh kayak makanan Jumat berkah gitu, jadi gratis. Nah, untuk dananya tuh dari ini sih, dari kayak para donasi gitu-gitu. Saat ini Anda tinggal bersama siapa di rumah? Untuk saat ini saya tuh tinggal bersama orang tua. Dan saya tuh seorang anak tunggal. Jadi kita cuman hidup bertiga, ayah, mamaku, sama aku. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana kondisi akademik Anda saat ini? Ini kondisi akademik kayak gimana ya? Dalam Anda menjalani akademik, terus apa situasi seperti apa yang Anda hadapi saat ini? Untuk saat ini tuh aku lagi fokus ke kuliah aku. Terus misalkan kayak aku udah mulai stres atau capek gitu, biasanya aku kayak refreshing sama orang tua. Kalau nggak, aku pergi main sama teman-teman aku.
kadang juga aku kayak rehat dulu gitu loh, jadi kayak cuma di rumah, cuma tidur atau gimana weekendnya gitu. Saat Anda merasa sangat tertekan atau stres karena tugas, ujian, atau masalah akademik, apa yang dilakukan anggota keluarga Anda untuk menenangkan Anda? Kalau untuk ayah sama mama aku tuh biasanya lebih ke kayak nasihatin kayak ini tuh salah satu perjalanan hidup kita, terus kayak dia juga selalu mensupport aku kalau misalkan dia emang bisa bantu tuh pasti bantu. Kalau misalkan aku tiba-tiba kayak lagi stres karena kuliah gitu ya, aku pulang kuliah tiba-tiba diem, kalau enggak kayak langsung masuk kamar, mereka tuh kayak langsung ngerti gitu, oh aku tuh emang lagi capek atau aku emang lagi bad sendiri karena emang aku tuh kadang tuh kayak stres atau kayak energi tuh kayak udah habis gitu. Seberapa sering anggota keluarga menunjukkan perhatian, kasih sayang, atau pelukan secara fisik maupun verbal ketika mereka tahu Anda itu sedang stres akademik? Kalau aku tuh kalau tentang cerita yang kayak menurut aku berat ya, itu aku lebih ke cerita ke mama sebenarnya. Nah, respon mama aku tuh menurut aku tuh bagus banget, baik, karena kayak dia tuh di situ tuh nggak cuma nenangin aku, dia tuh kayak bisa merubah suasana yang sebelumnya tuh mungkin aku kayak capek, terus kayak sedih gitu tuh jadi kayak ya udah gembira lagi. Jadi dia tuh kasih aku saran, terus kasih kayak apa ya, ditemenin terus, diajak bercanda, terus kayak kegiatan-kegiatan rumah tuh kita tuh jadi kayak lebih deket gitu loh. Kalau ayah aku sih biasanya aku kayak misalkan aku ada kayak masalah yang belum aku bisa selesaikan, atau kayak aku ada pertanyaan-pertanyaan yang emang aku nggak bisa jawab, itu aku tanya ke ayahku sih, dan respon beliau tuh emang cukup baik dan cukup bagus gitu. Kalau misalkan emang kita nggak bisa cari solusi bareng-bareng, kita tuh kayak berpikir bareng. Terus kita tuh, aku sama ayah mama aku tuh sering banget quality time, walaupun itu cuma di rumah atau di mana gitu ya. Kalau quality time di luar tuh aku paling sering sama ayah aku sih. Apakah Anda merasa nyaman dan aman untuk berbagi tentang kecemasan atau kegagalan akademik Anda kepada keluarga tanpa takut dihakimi? Aku selalu, sejauh ini tuh aku selalu terbuka gitu sama ayah mama aku. Jadi aku selalu memberitahu apa yang aku mau, apa yang aku inginkan. Terus aku selalu minta pendapat mereka juga sih. Kadang kalau aku kayak pertimbangin kayak gimana. Terus biasanya apa yang aku rasakan aku juga kayak kasih ke mereka, jadi kita saling bertukar cerita gitu loh, apa yang terjadi di hari ini atau kemarin atau hal lucu apapun, aku juga selalu cerita sih sama yang mamaku. Coba ceritakan satu momen di mana Anda itu merasa sangat disayangi dan diterima oleh keluarga Anda di tengah tantangan akademik yang berat. Waktu ini sih, kan aku waktu itu lulus SMA tuh sempat mau ambil PTN di UNS, aku ambil SNBT. Nah itu tuh di situ tuh aku tuh UTBK, aku difasilitasi sama ayah mama aku tuh les neutron, dan itu tuh kayak aku les neutron tuh sebenarnya dari SMA sih, dari kelas 11. Nah waktu hamil 1 bulan atau 2 bulan tuh aku di-upgrade-in program kayak namanya tuh program PIPU gitu. Jadi kita kayak les setiap hari buat kita tuh bisa masuk PTN yang kita inginkan gitu kan. Aku ikut. Nah habis itu tuh setelah mengikuti itu, hasilnya tuh aku ternyata ditolak di PTN itu.
ayah mamaku di situ tuh nggak ikut sedih atau menghakimi aku atau apapun, dan mereka tuh kayak justru tuh sebenarnya mereka tuh malah seneng sih, karena kayak aku kan anak tunggal ya. Kayak mereka mikirnya kayak udah gak usah merantau aja, karena mereka tuh kayak lumayan susah buat ngelepasin aku gitu dari kecil kan. Jadi kayak mereka selalu memberi aku tuh kayak ujangan gitu loh, nggak apa-apa, nggak harus PTN, kita cobanya yang di UKSW. Cuman kalau di UKSW ini atas perintah mereka sih, karena balik lagi karena aku anak tunggal dan aku nggak boleh merantau kan, jadi aku disuruh di sini. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh dukungan emosional keluarga terhadap kemampuan Anda mengelola stres akademik? Menurut Anda, seberapa besar pengaruh dukungan emosional keluarga terhadap kemampuan Anda dalam mengelola stres akademik? Kalau aku sih kan model orang yang selalu terbuka ya, dan aku tuh walaupun aku anak tunggal, aku tuh deket banget sama sepupu-sepupu aku. Itu tuh ada sepupu aku tuh ada 10, dan aku tuh deket sama mereka semua, sama tante, om tuh deket semua, karena kita tuh semua satu komplek gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi stres atau kayak pusing mikirin apa, aku tuh selalu berbagi cerita sama mereka. Jadi dia kadang, mereka tuh kadang kayak ngasih solusinya tuh nggak tentang kayak melulu hal yang aku overthinkingin gitu loh, jadi nggak bisa melebar kemana-mana gitu. Aku juga minta saran tuh nggak cuma ke ayah mamaku, misal aku biasanya ke anti aku atau ke kakak aku sepupu atau ke adik-adik aku yang lain tuh biasanya kayak kita main bareng, terus liburan bareng, jadi kita tuh saling terbuka gitu. Apakah keluarga Anda membantu Anda ketika menghadapi ujian atau tantangan yang besar? Biasanya sih ya, kalau misalkan aku kayak contoh waktu TBK itu, aku tuh kayak langsung bilang sama seluruh keluarga aku ya, nggak cuma orang luar doang, tuh kayak dari keluarga, dari mama dan ayah tuh aku bilang kayak aku mau TBK, minta tolong doanya, minta tolong dukungannya. Terus kalau misalkan ada yang kesusahan waktu aku latihan soal atau apa, aku kadang tanya ke kakak aku sih, tapi itu nggak selalu sih. Tapi yang pasti aku selalu minta dukungan dari mereka dan minta doa dari mereka, dan mereka juga selalu mendoakan aku ya, alhamdulillahnya. Bantuan nyata apa yang diberikan keluarga untuk mendukung kegiatan belajar Anda? Kalau aku sih ya dari dulu tuh, kalau misalkan aku mau les itu aku selalu dikasih fasilitas. Terus kalau misalkan les atau sekolah kuliah gitu kan, kayak kalau kita nggak punya kendaraan sendiri kan agak ribet ya. Itu tuh aku dari SMA umur 17 tuh udah difasilitasin motor sama orang tua aku. Dan misalnya kayak aku butuh buku atau butuh kayak yang lain-lain tuh, alhamdulillahnya orang tua aku tuh selalu memfasilitasi aku kayak tanpa pamrih gitu. Maksudnya kayak enggak yang kayak menghakimi kayak kamu tuh banyak kenal atau gimana, tuh enggak sama sekali. Jadi dukungan keluarga itu menurut aku penting banget sih. Apakah keluarga menyediakan tempat atau lingkungan belajar di rumah yang kondusif, nyaman, dan tenang? Ya, kalau aku tuh biasanya belajar itu tuh di kamar aku tuh difasilitasi ini sih, meja belajar gitu. Kalau enggak di belakang, jadi di taman rumah aku tuh kayak ada meja gitu loh. Nah aku tuh biasanya kalau emang lagi kayak bosen di kamar itu, aku biasanya di situ sih. Jadi kayak aku mengerjakan tugas atau belajar di rumah tuh menurut aku udah sangat amat nyaman sih. Apakah
dukungan berupa fasilitas atau bantuan finansial dari keluarga membantu menurunkan stres Anda? Tolong jelaskan. Iya sih, aku tuh dari dulu dikasih kayak uangnya tuh kayak bulanan gitu kan. Jadi dari situ aku juga kayak apa ya, belajar manage uang sendiri, gimana kayak ini 1 bulan tuh cukup buat aku ya, kalau misalkan aku mau main atau enggak, atau aku mau beli sesuatu tuh aku kadang tuh pengen buat beli sendiri gitu kan. Jadi aku selalu kayak manage itu sendiri, dan kadang sih aku kayak bilang ke orang tua aku pengen beli ini, enaknya gimana ya, dan kadang tuh kayak bagi dua gitu, misal kayak beli sepatu biar menurut mereka biar aku nggak terlalu berat dan aku bisa merasakan beli sendiri. Itu biasanya kayak mereka masih setengah buat beli sepatu dan setengahnya lagi untuk uang tabungan aku. Jadi kayak fasilitas semua tuh terpenuhi. Menurut Anda, bentuk bantuan apa yang paling berpengaruh dalam mengurangi tekanan akademik? Menurut aku sih kayak dukungan sih, dukungan keluarga, kayak support. Terus aku selalu dapat kayak apa ya, capaian dari keluarga aku gitu loh. Kayak misal nilai aku bagus, aku biasanya kalau aku sudah diajak jalan-jalan sama keluarga aku, jadi kayak secara tidak langsung kayak dibanggain gitu loh. Walaupun mereka tuh nggak bilang kayak aku bangga gitu, enggak, cuman itu udah kayak bilang itu udah cukup banget gitu. Nasihat atau saran spesifik apa yang paling sering diberikan keluarga Anda terkait cara mengatur waktu, strategi belajar, atau menghadapi ujian? Kalau yang pertama tadi apa? Mengatur waktu. Untuk mengatur waktu itu aku biasanya kalau keluarga aku tuh terserahin aku gitu. Jadi, dari kecil, jadi kalau misalkan kamu mau misal berangkat sekolah, kamu mau berangkat mepet atau awal, itu kamu bisa rasain sendiri. Dan sama sekarang sih sebenarnya, jadi aku bisa mengatur waktu itu karena ajaran orang tua aku. Jadi kayak kalau misalkan aku telat itu tuh kayak nggak enak banget kan, kayak buru-buru belum kayak masuk kelas sendiri atau gimana, terus kalau misalkan gimana. Nah dari situ keluarga aku tuh kayak bilang, menurut kamu manajemen waktunya tuh lebih enak kayak terburu-buru atau enggak, sebenarnya tuh enggak gitu sih. Terus yang selanjutnya tadi apa? Strategi belajar. Untuk strategi belajar sih aku dari dulu lebih ke les ya. Kalau sekarang tuh kayak karena kita udah kuliah ya, kadang aku belajar kelompok di luar. Kalau enggak aku kayak ngerjain tugas bareng-bareng sama teman-teman aku. Dan kadang tuh aku juga kayak ngerjain tugas tuh gak cuma yang sama satu fakultas, beda fakultas, atau bahkan beda universitas. Biasanya aku ngerjain bareng, jadi kita bisa kayak bertukar pikiran gitu. Lalu, ketika Anda bingung dalam mengambil keputusan penting terkait studi, bagaimana keluarga Anda membantu dengan informasi? Gimana? Ketika Anda kesulitan dalam memilih suatu keputusan terkait studi, bagaimana keluarga Anda itu membantu mengambil keputusan dengan suatu informasi? Ya, jadi biasanya keluarga aku tuh kayak misal aku tuh udah ngasih pilihan dulu sama keluarga aku, misal kayak ambil universitas ini ya di UKSW. Nah keluarga aku tuh bilang ya mau ambil fakultas apa. Nah pilihan aku tuh sebenarnya tuh ada dua, ada psikologi sama ilmu komunikasi. Mereka tuh udah riset gitu loh, kalau psikologi itu gini, kalau komunikasi itu gini, nanti kedepannya gini. Jadi kayak kita pertimbangkan tuh bareng-bareng gitu. Dan akhirnya aku ambil psikologi. Apakah keluarga Anda sering berbagi pengalaman atau cerita yang relevan yang dapat memotivasi atau memberikan
rekan Anda sudut pandang baru dalam menghadapi kesulitan akademik? Iya, biasanya sih kayak misalkan aku lagi ngeluh ya, kayak kok kayak gini ya, gini. Mereka tuh selalu kayak, iya ya nggak apa-apa, emang kayak mereka tuh masih sedikit berjalan, tapi habis itu mereka tuh kayak cerita balik gitu. Dulu juga gini. Jadi kayak aku tuh bisa apa ya, berpikir dengan luas gitu. Ternyata orang tuh nggak cuma gini, nggak cuma A, B, C, ternyata orang tuh beda-beda cara berperilaku, sikap, ambil keputusan kayak gitu sih. Karena mereka semua juga sharing, nggak cuma aku doang gitu. Jika Anda membuat kesalahan atau mendapat nilai yang kurang, bagaimana keluarga memberikan panduan atau informasi untuk memperbaiki trauma ini? Mereka lebih ke ini sih, kayak cuma ngasih saran atau kayak ngasih apa ya, ngasih tahu aku sebaiknya tuh kayak gini. Kalau keputusan itu tuh selama itu 1 atau 2 tahun belakang tuh udah banyak aku sih daripada orang tuaku yang ambil keputusan yang besar. Menurut Anda, seberapa relevan nasihat yang diberikan keluarga dengan kondisi dan tantangan akademik yang Anda hadapi saat ini? Biasanya aku tuh gak cuma minta masukan ke orang tua aku bakal minta masukan ke kakak aku yang lain, atau adik aku juga kuliah juga kan, cuma beda 1 tahun. Itu juga aku minta saran dari mereka, atau minta pendapat, atau minta kayak dari oli aku gitu loh. Kalau enggak sama teman gitu, jadi ya kayak semua tuh aku jadiin satu, aku saring, baru aku kayak oh iya ya ternyata kayak gini gitu. Bagaimana cara keluarga Anda mengapresiasi atau menghargai pencapaian akademik Anda dalam bentuk sekecil apapun itu? Biasanya kalau aku tuh sebenarnya tuh jarang ya kayak ngasih tahu kayak ayah mama nilai aku segini gitu tuh jarang. Cuma kadang kalau ceritanya aku jawab, dan mereka tuh kayak ternyata mereka tuh kayak senang, bangga atau gimana gitu. Kadang kayak ayo kita jalan-jalan atau kayak kita makan di mana gitu. Kalau enggak kita kayak apa ya, aku tuh dikasih tahu sama saudara aku kan, kayak mereka tuh cerita kayak ternyata tuh mereka senang sama pencapaian aku yang sekarang. Saya kayak IPK aku gitu ya. Nah mama aku tuh cerita ke adik aku kayak ini IPK-nya Naila segini, dan dia tuh kayak terlihat seneng gitu sih. Dari situ aku nyimpulin kalau mereka tuh secara tidak langsung tuh bangga sih, karena dulu mereka tuh sebenarnya tuh bukan yang semua apa-apa yang harus diapresiasi atau apa tuh enggak sih. Jadi kayak kita tuh keluarga yang kayak biasa dan netral gitu loh, enggak yang terlalu gimana juga. Jika Anda mengalami kegagalan atau mendapat kritik, bagaimana keluarga memberikan apresiasi agar Anda tidak yakin pada kemampuan diri atau tidak menyerah? Mereka lebih gimana ini sih, terus kan kadang misalkan lagi stres banget nih, mereka kayak nawarin atau mau jalan-jalan dulu atau gimana, jadi kayak nenangin pikiran kita dulu gitu loh, baru kita kayak melakukan lebih maju untuk kedepannya, apa yang lagi kita permasalahin, apa yang lagi kita hadapi. Terus semua tuh bareng-bareng sih, tapi mereka juga gak pernah kayak maksa aku untuk cerita gitu. Kalau misalkan ada hal yang aku gak mau cerita, kalau memang itu gak mau ceritain gitu, mereka tuh juga gak apa-apa. Jadi mereka tuh kayak cara berpikir mereka tuh kayak oke, kamu tuh udah ada privacy sendiri gitu loh. Jadi kayak misalkan kamu mau bercerita ya sama mama juga selalu open, kalau misalkan emang enggak juga gak masalah gitu sih. Seberapa penting bagi Anda dukungan berupa pujian atau apresiasi dari keluarga dalam menghadapi tekanan akademik? Seberapa penting bagi Anda dukungan
Tapi yang menurut aku tuh yang lebih penting tuh prosesnya, kayak aku didampingin nggak, kayak aku didengerin nggak waktu aku kayak lagi capek, dimengertiin nggak kalau aku lagi kayak gini, kayak lagi capek atau lagi stres atau ditemenin gitu. Aku lebih prefer ke prosesnya sih, kayak aku lebih suka kalau misal apresiasi. Sebenarnya kalau nggak diapresiasi juga aku nggak masalah gitu sih. Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana apresiasi dari keluarga itu memengaruhi semangat belajar atau kepercayaan diri Anda? Kalau dulu sih ya waktu SMA tuh aku tuh kayak dikasih ini, kayak misal kalau misal nilai tes aku di atas, bisa kayak di atas 85 dalam mata pelajaran gitu ya, tuh mama bakal kasih, misal aku masih pengen banget beli sepatu gitu ya, mama bakal beliin kamu sepatu karena kamu udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan, kayak gitu. Terus kalau enggak, biasanya sih mereka lebih ke ini sih, biasanya habis ujian atau habis kayak aku habis melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut aku tuh berat tuh, mereka selalu kayak dengerin cerita, selalu open ke aku, jadi kayak aku pulang ke rumah tuh selalu disambut gitu, atau kita ya itu tadi kayak jalan-jalan gitu-gitu sih. Bagaimana perasaan Anda ketika keluarga memberikan penghargaan atau dukungan moral terhadap pencapaian akademik Anda? Aku senang ya, soalnya kayak aku udah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani kayak misal kayak tes atau apa, terus habis itu aku langsung dikasih hadiah, walaupun itu hadiahnya kecil atau besar atau cuman gimana gitu, tuh aku tuh selalu senang dan kayak nggak pernah kayak bandingin sama yang lain gitu ya, kayak misal kayak ya adekku yang satunya dia aja diajak jalan-jalan, aku cuma diajak makan gitu tuh aku nggak masalah, jadi kayak aku udah didengar aja tuh aku udah senang sih sebenarnya. Bagaimana kondisi pekerjaan orang tua Anda saat ini memengaruhi ketersediaan waktu mereka untuk mendengarkan atau berinteraksi dengan Anda? Sebenarnya tuh mereka tuh tipe orang tua tuh yang suka kerja. Jadi aku tuh mungkin 2 tahun terakhir itu tuh baru mereka sering di rumah. Jadi kalau kemarin waktu yang SMA itu tuh mereka tuh sering kerja sampai karena aku tuh dulu tuh punya kayak angkringan gitu kan, dan itu tuh tutup tuh jam 12 malam, jam 1 malam, jadi mereka tuh kayak di rumah tuh kurang jam segitu, sedangkan kan jam itu kan kayak udah tidur kan, besoknya sekolah. Jadi aku kadang tuh apa ya, kita tuh terlalu sibuk masing-masing gitu loh. Tapi kita biasanya kayak weekend tuh kan aku pagi di rumah ya, jadi kita tuh nyempetin buat sarapan bareng, terus kita kayak bertukar cerita gitu. Nah 2 tahun terakhir ini tuh angkringan itu tuh kami putuskan untuk tutup sementara, jadi kita tempatnya tuh kita sewain dan kita buka yang Jumat Berkah itu. Jumat Berkah itu kita bikinnya tuh di rumah, jadi waktu orang tua dan waktuku tuh banyak di rumah gitu loh, jadi quality time kita tuh makin terpenuhi sih. Aku juga bantu dalam itu. Apakah ada hambatan atau kurang bantuan praktis yang Anda rasakan disebabkan oleh faktor pendapatan keluarga Anda? Itu contohnya gimana? Karena suatu pekerjaan orang tua, fasilitas yang Anda dapat dari keluarga itu kurang. Aku selalu bersyukur apa yang aku dapat selama ini sih ya. Jadi aku selalu kayak kalau misalkan aku tiba-tiba kayak menurut aku tuh kayak kurang sih, atau aku kayak gini ya, cuman orang tua aku ya sebenarnya aku tuh mikir lagi gitu, kayak
kerja sesuai kayak fakultas atau apa yang kamu mau. Kamu coba hal-hal dari dulu itu nggak apa-apa kayak gitu sih. Apakah keluarga mengetahui tentang masa-masa sibuk Anda yang dapat membuat Anda itu stres? Tahu sih, orang tua aku tuh biasanya tuh tiap pagi tuh tanya kayak hari ini mau ngapain aja. Kalau di weekdays tuh biasanya kayak kamu hari ini ada kuliah jam berapa. Nah disitu tuh aku langsung jabarin kayak hari ini tuh aku ada kuliah jam segini kayak gitu kayak gitu. Dari situ tuh mereka sebenarnya udah apa ya, udah memahami gitu. Oh ini anak aku pasti akan capek pulangnya atau gimana. Kadang aku juga kalau misalnya kayak lagi TPS gitu, aku juga kayak bilang aku besok tuh ada TPS ini, jadi kayak aku selalu terbuka sama orang tua kayak nanti TPS-nya tuh gini loh, kayaknya setahu aku sih gini ya. Kayak orang tua aku langsung kayak ngasih support dengan bantuan yang bisa mereka kasih gitu. Biasanya sih kadang aku juga kayak dikasih kerjaan gitu sih. Terus mereka juga kalau misalkan aku pulang kuliah atau pulang dari luar langsung kayak kelihatan capek atau enggak lagi nggak mau diajak berinteraksi, mereka selalu kayak bisa sih kayak bisa paham. Ketika Anda sedang murung karena stres akademik, hal apa yang akan dilakukan keluarga Anda untuk membantu Anda merasa lebih baik? Kalau aku sih kalau stres tuh kadang lebih ke ya udah aku lagi pengen sendiri gitu, dan mereka juga memahami. Jadi kayak misalkan aku cuman seharian di rumah, kalau enggak kayak dalam 3 hari itu aku cuma di rumah dan aku sendiri kayak lagi nggak mau diajak ngobrol yang intens itu, orang tua tuh selalu memahami hal itu gitu. Kalau misalkan aku ngeluh, kayak ngeluhnya tuh kayak dengan ekspresi yang marah atau kayak malas itu, mereka juga kayak ngasih ini sih, ngasih feedback yang baik sih menurut aku. Ketika Anda mengeluh tentang kesulitan dalam akademik, apa nasihat praktis yang sering ada terima dari keluarga Anda? Biasanya mereka tuh kayak lebih marahin kayak ya kalau misal hidup itu pasti kita kayak mengalami namanya kayak struggle atau apa atau kesusahan. Kayak misal kayak kemarin aku misal habis kayak dibohongin sama teman aku, mereka tuh kayak ngasih nasihatnya tuh pelan-pelan. Kalau enggak mereka kayak lebih ke bercanda gitu sih. Kalau emang aku di situ lagi nggak yang emosi yang dulu sih, mereka selalu menyamakan sama emosional aku gitu loh. Apakah ada nilai-nilai budaya atau tradisi keluarga yang mengharuskan Anda itu berprestasi tinggi? Lalu bagaimana hal ini mempengaruhi stres Anda? Selama ini sih nggak ada ya. Jadi kalau misal keluarga aku itu rata-rata minimal S1. Kalau misal itu tuh wajib. Kalau misal kayak S2 atau kita harus kayak di PTN atau yang lain itu tuh enggak sih. Kayak yang penting kita tuh istilahnya kayak cari aman lah. Kayak sekarang itu kan banyak pekerjaan yang membutuhkan skill orang yang lulusan S1 kan. Jadi keluarga aku lebih menekankan itu aja sih, yang lain sih enggak. Dalam budaya keluarga Anda, bagaimana cara dukungan emosional biasanya diungkapkan?
masalah aku yang sebenarnya aku ingin ungkapin ke mereka, baru aku cerita sih, dan respon mereka juga selalu bagus. Apakah ada anggapan dalam keluarga Anda bahwa pria atau wanita harus berperilaku atau berprestasi dengan cara tertentu? Nah, jika iya, bagaimana dampaknya pada dukungan yang Anda terima? Kalau keluarga besar aku sih itu tadi ya, dari awal tuh kayak minimal tuh kita tuh S1 gitu, dan gak cuman di akademik aja yang menonjol, kayak attitude kita gimana, kesopanan kita ke orang lain itu juga harus baik. Terus kita tuh gak boleh, istilahnya tuh kayak gak boleh sombong gitu loh, harus tetap rendah hati. Terus kayak merespon orang yang tidak kita kenal atau kita kenal atau dekat itu harus seperti apa. Jadi kayak gimana ya, parenting mereka tuh di semua hal tuh menurut aku tuh ada gitu. Kalau misalkan kayak ada yang kurang atau aku ada yang bingung tuh biasanya aku tanya atau gimana, dan mereka tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan aku sih. Kayak misal kayak masa teman aku tiba-tiba giniin aku, terus mereka langsung kayak kasih nasihat gitu. Sebelum saya tutup sesi wawancara ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan terkait pengalaman Anda mengenai dukungan keluarga dan stres akademik? Tidak ada sih, aku cuma ngerasa kayak kalau orang yang anak tunggal tuh kan ngerasa kayak wah kamu tuh enak, kamu tuh sendirian, atau kamu tuh kesepian. Aku tuh sebenarnya nggak semanja yang kayak orang-orang bayangin gitu loh. Jadi aku banyak diajarin orang tua aku kayak apa-apa tuh beli sendiri atau apa-apa tuh mandiri, walaupun itu masih dalam pantauan orang tua. Ya walaupun aku masih anak tunggal tuh aku kayak, karena sepupuku 10 dan aku deket semua sama mereka, kita juga satu komplek, jadi aku nggak pernah ngerasa sendirian. Aku juga punya temen yang selalu ke rumah aku punya adik-adik aku dan kakak aku yang setiap weekend tuh kita menyempatkan sih untuk bertemu. Baik, sesi wawancara sudah selesai. Sebelum itu saya ingin meminta ketersediaan Anda untuk menandatangani lembar persetujuan. Boleh Anda menuliskan nama di bagian bawah dan tanda tangan. Terima kasih atas waktu dan keterbukaannya Najwa dalam mengikuti wawancara ini. Informasi yang Anda sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, dan semoga hasil wawancara ini dapat memberi manfaat yang luas, terutama dalam memahami pentingnya hubungan keluarga saat mahasiswa menghadapi stres akademik. Terima kasih. Itu ada apa? Kan masuk ke kamar. Ini tadi Pak Stop. Iya, tadi yang kalian udah selesai, yang protes sudah selesai. Kalau udah akhir ya, Ya barusan itu loh. langsung ngobrol kan sama kalian. Feedbacknya gimana? Kalau ya, Itu dikat dulu aja deh, nanti kayak bukannya masukin ya? iya maksudnya nanti jadi satu gitu. Ini gimana? Feedback dulu.